akan masuk ke materi kita berikutnya mengenai persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak. Apakah itu nilai mutlak? Untuk lebih jelas apa itu nilai mutlak, coba kita perhatikan layar. Untuk mengawali nilai mutlak, saya akan berikan sebuah garis bilangan. Kenal garis bilangan kan? Di SMP kamu sudah mempelajari apa itu garis bilangan. Jadi dalam garis bilangan ini saya ambil contoh itu adalah 6 dan minus 6. How far a number is from 0? Berapa jauh nomor 6 ini dari angka 0? Berapa jauh nomor 6 ini dari angka 0? Yang pertama kita hitung yang positif 6. Jauhnya adalah, berarti kita hitung dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti jarak dari 0 ke angka 6 itu adalah 6. Kemudian jarak dari 0 ke minus 6 berapa? Ya sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu 6. Maka kalau kita simpulkan bahwa jarak dari 6, jarak angka 6 dari 0 adalah 6. 6 apa? 6 satuannya apa? Tergantung dari soalnya nanti. Pokoknya jadi jarak dari angka 6 ke 0 itu adalah 6. Kemudian berikutnya jarak minus 6 dari, kalau dihitung dari angka 0 adalah 6. Maka dalam nilai mutlak sama aja itu jika saya menanyakan nilai mutlak dari 6 adalah 6 dan nilai mutlak dari minus 6 adalah 6. Artinya apa? Nilai mutlak itu persamaannya itu sama seperti kita sedang berbicara jarak. Kalau berbicara jarak kan tidak kenal minus. Nilai mutlak itu dilambangkan dengan dua garis seperti ini. Nah, di tengah-tengahnya nanti ada angkanya. Contohnya, jika ditanya nilai mutlak dari minus 5 berapa? Nilai mutlak dari minus 5 sama dengan 5. Artinya apa? Jika ditanyakan nilai mutlak dari minus 5, jarak dari 0 ke angka minus 5 itu berapa? Seperti yang tadi kita hitung satu persatu, berarti jaraknya adalah 5. Atau kita cari contoh berikutnya, nilai mutlak 7 itu berapa? Ya sama dengan 7. Artinya apa? Nah, kalau ditanya kan nilai mutlak 7 sama aja itu dengan jarak dari 0 ke 7 sama dengan ya 7. Nah, jika nanti ada suatu saat ada soal seperti ini, nilai mutlak dari minus 7 sama dengan nilai mutlak dari 7 sama dengan minus 7 misalkan. Nah, kalau kamu ketemu soal seperti ini, katanya bahwa jawaban dari nilai mutlak 7 itu adalah minus 7, minus katanya jawaban dari nilai mutlak 7. Bagaimana? Apakah itu benar atau salah? Nah, kalau seandainya nanti ada soal seperti ini langsung dikatakan, maka soal ini akan langsung salah, tidak bisa dikerjakan. Karena apa? Karena nilai mutlak itu harus positif. Kita lanjut berikutnya. Catatan penting mengenai nilai mutlak. Nah, yang pertama itu adalah nilai mutlak A itu nanti jawabannya akan selalu lebih besar atau sama dengan 0. Nah, seperti yang barusan saya bilang tadi, dalam nilai mutlak yang diruaskan ini,
tidak boleh bernilai negatif karena tidak ada jarak yang bernilai negatif, ya kan? Itu sifat yang pertama. Yang kedua nanti kalau ditanya nilai mutlak A sama dengan, seharusnya kan di sini A itu kan sama aja dengan akar dari A dikuadratkan. Contohnya 2 kuadrat diakarkan, berarti 2 kuadrat berapa? 4. Akar 4 ya sama dengan 2, sama aja. Oke. Kemudian sifat yang ketiga adalah jika nanti kita ketemu seperti ini, nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Nilai mutlak A dikali nilai mutlak B sama aja itu dengan A-nya kita nilai mutlakkan, dikali dengan B-nya kita mutlakkan. Nah, kita boleh lihat contohnya. Nah, saya ambil A-nya misalkan -2 dan B-nya kita misalkan 3. Sama aja nanti jawabannya ini dengan nilai mutlak -2 dikali 3. Coba kita jawab satu-satu. -2 kali 3 berapa? Ya -6. Nilai mutlak dari -6 berapa? Ya 6. Nah, coba kita jawab ini. Nilai mutlak -2 berapa? 2 kali nilai mutlak 3 berapa? 3. 2 kali 3 6. Nah, sama aja. Jawabannya sama aja kan? Kemudian itu catatan penting dari nilai mutlak. Kemudian yang keempat adalah nanti, ini yang paling penting, jika nanti ada seperti ini, nilai mutlak U itu sama dengan A, itu sama aja dengan U-nya. Nanti kita dapat 2 jawabannya. Yang pertama yang dihitung dari positif, yang kedua dihitung dari negatif. Sama seperti garis bilangan tadi, ada 2 jawaban yang mempunyai jarak 6 dari 0. Yang pertama adalah positif 6, yang kedua adalah minus 6, seperti itu. Oke, kita lanjut contoh. Nah, nilai mutlak X tambah 2 sama dengan 5. X tambah 2 sama dengan 5 ini sama aja dengan tadi, sesuai dengan sifatnya. Lanjut. Berarti kalau ada 2, kita pisah dia. Satu yang positifnya, satu yang jawabannya yang negatif, -5. Ini kan plus minus, ini plusnya, ini minusnya. Langkah berikutnya ngapain? Kita cari nilai X-nya. Bagaimana cara mencari nilai? Bagaimana cara mencari nilai X dalam persamaan kemarin waktu kamu belajar di kelas 10? Caranya jika kau mencari nilai X ini adalah dengan pindah-pindah ruas. Jika dia positif, pindah ruas jadi negatif. Jika dia negatif, pindah ruas jadi positif. Kemudian jika dia bentuknya perkalian, maka pindah ruas jadi bentuk pembagian. Nah, berikut ini 2. Kita kan mau mencari nilai X. Nah, jika kita mencari nilai X, maka si X ini harus kita tinggal sendiri. Berarti jika agar ini kita tinggal sendiri, maka 2 kita pindah ruaskan, ya kan? Pindah ruaskan. Syaratnya agar 2 ini bisa pindah ruas ke sebelah -5, apa? Tandanya harus berubah. Jika seharusnya dia positif 2, maka pindah ruas nanti jadi -2. Jadi -2, maka -5 kurang 2 berapa? Ya -7. Nah, berikutnya adalah positif 5 tadi kan, positif tidak perlu ditulis pun, plusnya ini nggak apa-apa. Berarti untuk mencari nilai X-nya, maka X-nya harus tinggal sendiri. Agar X-nya tinggal sendiri,
2-nya harus pindah ruas ke sebelah si 5, maka menjadi minus 2. 5 dikurang 2 sama dengan 3, maka yang memiliki jarak yang sama dengan dari 0 ke nilai mutlak X tambah 2 adalah ada 2 X-nya. Yang pertama X-nya minus 7, yang kedua X-nya 3 mutlak. Nah, kita sudah masuk ke persamaan nilai mutlak. Nah, jika untuk mengerjakan persamaan nilai mutlak, saya berikan ada 2 sifatnya. Sifat-sifat persamaan nilai mutlak. Yang pertama, nanti jika ada kamu punya soal nilai mutlak fx sama dengan a, maka ada 2 cara mengerjakannya. Ada 2 cara mengerjakan. Yang pertama, bisa nanti kita fungsinya kita kuadratkan, terus ruas kanannya pun kita kuadratkan. Nah, yang kedua, bisa seperti yang barusan kita kerjakan. Kita cari A-nya yang positif, terus kita buat lagi A-nya yang negatif. Gitu nanti caranya. Atau nanti seperti ini juga kalau nanti soalnya ada berbentuk 2 fungsi. Ini tadi kan soal yang pertama ini sebelah kirinya saja yang bentuknya fungsi, sebelah kanannya bentuknya bilangan bulat. Itu artinya. Nah, kemudian yang sifat yang kedua ini, berikutnya ini adalah sebelah kirinya fungsi, sebelah kanannya pun bentuknya fungsi. Sama aja cara mengerjakannya. Fungsi yang sebelah kiri kita kuadratkan, kemudian fungsi sebelah kanan pun kita kuadratkan. Atau cara yang berikutnya, kita cari dulu ruas kanannya yang bentuknya positif, atau juga dengan membuat ruas kanannya yang berbentuk negatif. Oke? Sampai sini paham ya? Karena ini hanya masalah lambang saja. Kalau fx itu dalam matematika biasanya dilambangkan, itu lambangnya fungsi. Oke? Berikutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, ada soal seperti ini, 2x kurang 5 sama dengan 3. Kita coba mengerjakan yang satu soal ini dengan kedua langkah tadi. Oke? Berarti kalau langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah membagi soalnya menjadi 2. Yang satu dia ruas kanan yang bernilai positif, yang kedua ruas kanan yang bernilai negatif. Langsung saja 2x kurang 5. Berarti kalau sudah kita bagi yang ruas kanan menjadi plus dan minus, maka nilai mutlaknya otomatis hilang. Tinggallah 2x kurang 5. Oke, ini yang masih yang positif. Nah, ketika nilai mutlak yang sudah hilang, berarti kita bisa pindah-pindah ruas. Kita kan mau mencari nilai si x. Berarti si x ini harus sendiri, tinggal sendiri di ruas kiri. Berarti minus 5 ini harus kita fungsikan dulu. Kita pindah ruaskan dulu. Minus 5. Maka minus 5 pindah ruas jadi lawannya. Minus 5 berarti jadi positif 5. 3-nya kita tulis dulu ulang. Kemudian minus 5-nya jadi plus 5. 3 tambah 5 berapa? 3 tambah 5 sama dengan 8. Nah, berikutnya. Ini kan berbentuk perkalian. 2 kali X. Nah, tadi kita bilang apa? Jika dia berbentuk perkalian, maka pindah ruas jadi bentuk pembagian. 2-nya juga harus kita pindah ruaskan. Karena apa? Si X-nya harus tinggal sendiri. Maka X-nya sama dengan perkalian ini. Jika pindah ruas dia ke sebelah kanan, maka dia jadi pembagian. Maka yang tinggal akan jadi 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 berapa? 4. Maka X yang pertama adalah 4. Jadi jarak dari 0 ke 2x kurang 5 itu yang pertama itu adalah X-nya 4. Coba kita bagi lagi 2x kurang 5 yang minus. Tadi ini yang positif,
sekarang ini yang minus. Oke, berarti tetap juga sama teorinya bahwa si X-nya harus sendiri, maka 2X sama dengan minus 3, langsung tulis minus 3 nya langsung tulis saja, pindahkan saja minus 3, kemudian minus pindah ruas jadi positif, maka jadi positif 5, minus 3 tambah 5, minus 3 tambah 5 adalah positif 2. Nah, langkah berikutnya adalah perkalian pindah ruas, jadi pembagian X nya harus tinggal sendiri. X sama dengan 2 dibagi 2, X nya adalah 1. Oke, ngerti ya? Berarti X nya ada 2 yang memiliki jarak yang sama dengan 2X kurang 5 sama dengan 3 ini adalah 2. Yang pertama jaraknya 4, yang kedua X nya 4 maksud saya, yang kedua adalah X nya 1. Oke, nah berikutnya kita masuk ke langkah kedua. Betul, langkah kedua apakah jawabannya sama dengan langkah pertama? Harusnya sama ya. Langkah kedua ini adalah dengan metode pengkuadratan tadi ya, kita kuadratkan. Nah, supaya nilai mutlak kita tidak bisa pindah-pindah ruas ini, kita tidak bisa masih mencari nilai X nya jika tanda nilai mutlaknya masih di sini. Nah, gimana cara menghilangkan nilai mutlaknya? Tidak boleh dihapus seperti itu aja atau dihilangkan, tidak boleh. Ada dua tadi cara untuk menghilangkan tanda nilai mutlaknya ini. Yang pertama, membaginya menjadi plus minus seperti ini, maka otomatis nilai mutlaknya hilang. Jika nilai mutlaknya hilang baru bisa dipindah-pindah ruas. Yang kedua dengan pengkuadratan, kita kuadratkan kedua ruas. Kok bisa dengan dikuadratkan nilai mutlaknya jadi hilang? Nah, pertama tadi jika kita mutlakkan minus 2, maka jawabannya ini sama dengan berapa? 2. Nah, jika minus 2 kita kuadratkan, jawabannya sama dengan 2 juga. Oh, berarti sama teorinya. Berarti sama. Oh, maka kita kerjakan seperti itu saja dia. Karena sama dia sifatnya, yaitu sama-sama positif, maka kita pakai seperti itu. Nah, jadi dikuadratkan, ruas kiri dikuadratkan. Untuk menghilangkan mutlak ini maka kita harus mengkuadratkannya. Nah, jika dalam persamaan salah satu ruas kamu kuadratkan, maka ruas yang lain pun harus sama juga, harus dikuadratkan juga. Tidak boleh kamu hanya mengkuadratkannya hanya dalam ke satu ruas. Ruas kanan pun harus dikuadratkan. Oke. Berikutnya kita mau mengkuadratkan fungsi 2x kurang 5. Masih ingat nggak caranya, gimana cara mengkuadratkannya? Nah, kalau saya ubah, perhatikan ya, 2x nya saya ganti jadi A, kemudian 5 nya saya ganti jadi B. Maka untuk mengkuadratkan ini adalah, yang pertama A nya kita kuadratkan, terus karena ini kurang maka langsung saja kurang. Terus berikutnya adalah 2 dikali A dikali B minus B, berarti 2 kali A kali B sama aja, nanti hasilnya minus, maka langsung saya bikin kurang. 2 dikali A berapa? 2A. 2A dikali minus B berapa? Minus 2AB. Nah, ini tuh
cara mengkuadratkan A kurang B kuadrat. Terus kemudian adalah minus B kita kuadratkan menjadi positif B kuadrat. Oke, seperti itu cara mengkuadratkan A dikurang B kuadrat atau 2x kurang 5 nanti seperti cara mengkuadratkan. Oke, maka tadi di sini A-nya berapa? 2x, B-nya 5. Coba kita kuadratkan. Berarti 2x ini kalau kita kuadratkan jadi 4x kuadrat. 2-nya dikuadratkan, x-nya pun dikuadratkan. Nah, kebetulan 2 ini kita kuadratkan, kita tahu jawabannya yaitu 4. X-nya belum tahu kita jawabannya, makanya hanya x kuadrat. Terus dikurang 2 dikali A-nya berapa? 2x. Kemudian kali B lagi. B-nya berapa? Minus 5. Nah, sama ya dengan rumus ini. 2 kali A kali B. Nanti kita cari jawabannya. Terus tambah minus 5 kuadrat atau B kuadrat. Berarti jadi minus 5 kuadrat. Minus kan kalau dikuadratkan jadi positif. Nah, kemudian kita hitung 4x-nya, tahan dulu, kita tulis langsung. Nah, ini sama dengan 3 kuadrat 9. 4x-nya kita tulis langsung. Kemudian ini kita bisa kita alihkan, minus 2 kali 2x 4x. 4x kali minus 5 minus 20x. Minus 5 kuadrat positif 25 sama dengan 9. Oke. Nah, berikutnya adalah x kuadrat kurang 20x tambah 25. 9 ini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, kita buat ini sama dengan 0. Supaya apa? Supaya ini nanti bisa kita cari faktornya untuk menentukan nilai x-nya, karena ini kan berbentuk persamaan kuadrat. Kurang 9. Nah, kurang 9 positif kian. 9 di ruas kanan itu positif awalnya, pindah ruas jadi minus. Nah, ruas kanan jadi 0 karena sudah pindah ke ruas kiri semua. Oke, maka 25 kurang 9 berapa? Sama dengan 16. Berikutnya ngapain? Berikutnya ini bisa, supaya kita gampang memfaktorkannya, ini bisa kita bagi semua, kita bagi 4. Kita bagi 4. Maka 4x kuadrat bagi 4 ya x kuadrat. 20x dibagi 4 ini 5x. 16 dibagi 4 ya 4. 0 dibagi 4 ya tetap 0. Nah, berikutnya ngapain? Kita kan mau mencari nilai x-nya. Persamaan kuadrat untuk menentukan nilai x-nya itu dengan cara memfaktorkan. Nah, kalau masih ingat kamu, kita buat kurungan 2, terus karena x-nya kuadrat maka kita masukkan x-nya 2, karena x kali x nanti adalah x kuadrat. Terus kita cari berapakah bilangan jika dikali dia positif 4, tapi jika dijumlah dia minus 5 hasilnya. Berapakah bilangan itu? Sudah pasti antara 4 dan 1. 4 dikali 1 kan 4. Nah, supaya dia positif 4 hasil pengaliannya, maka 4-nya minus, 1-nya pun minus. Minus 4 kali minus 1 positif 4, minus 4 tambah minus 1 minus 5. Oke, sama dengan 0. Jadi itu hasil faktornya. Maka untuk menentukan nilai x-nya adalah kita pakai satu-satu. Ini tadi kan x kurang 4 kan, dan x kurang 1, maka x kurang 4 sama dengan
0. Kita mau mencari nilai X, maka X sama dengan minus 4 pindah ruas jadi 4. Maka X yang pertama adalah 4. Nah, kemudian X kurang 1 sama dengan 0. Kita kan mau mencari nilai X, berarti minus 1 pindah ruas kan. Maka minus 1 pindah ruas jadi positif 1. X yang kedua adalah positif 1. Seperti itu dia. Jadi ada 2 langkah dalam persamaan nilai mutlak untuk menentukan nilai X-nya atau menentukan jarak yang sama dalam nilai mutlak. Yang manapun kamu pakai ya bebas, karena yang manapun yang kamu pakai jawabannya akan tetap sama. Jadi pilihlah yang bisa mempermudah. Oke?